Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Arab Saudi beri kisi-kisi permainan Uzbekistan pada Indonesia. Kekuatan Timnas makin ngeri, legenda Jepang peringatkan negaranya. SC Heerenveen minta Nathan lanjutkan kiprahnya bersama Timnas. Timnas dikepung 3 jawara Piala Asia di semifinal. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Dokter Timnas Indonesia U23 Choi Ju-yong bicara perkembangan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Indonesia sukses tampil apik di turnamen ini dan selangkah lagi akan mencapai misi utama dengan menembus Olimpiade 2024. Laga melawan Uzbekistan pada Senin nanti akan jadi momentum untuk mencatatkan sejarah bagi bangsa ini. Tentunya tidak hanya pemain, tetapi juga dukungan staf pelatih yang mumpuni membuat Garuda Muda tampil percaya diri. Choi Ju-yong menjelaskan, suasana di dalam internal Garuda Muda saat ini cukup positif. Pelatih Sintayong juga cukup nyaman dengan posisinya saat ini dan merasa sangat dihormati. Staf dan pemain sama-sama punya satu visi untuk memberikan yang terbaik di turnamen kali ini. Melihat performa Garuda Muda, Dr. Choi yakin mereka bisa melaju hingga partai final. Dia pun mengungkap bahwa siap mengawal perjalanan Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk mencapai prestasi terbaik. Pelatih Timnas Arab Saudi U23 Saad Al-Shahri beberkan tangguhnya Timnas Uzbekistan U23 usai kalah di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi Timnas Indonesia U23. Al-Shahri mengungkapkan Serigala Putih memiliki metode bermain bola langsung atau umpan direct yang berbahaya. Al-Shahri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini. Sebab itu, Timnas Indonesia U23 harus berhati-hati dengan taktik yang akan diterapkan oleh Uzbekistan U23. Namun anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meyakini bahwa pelatih Sintayong sudah mempelajari permainan Serigala Putih yang dinilai memiliki gaya permainan Eropa atau Rusia tersebut. Timnas Indonesia U23 memang tidak pernah sendirian. Skuad Garuda Muda selalu ditemani oleh supporter militannya, tidak terkecuali di Piala Asia U23 2024. Ribuan supporter selalu mendukung Timnas Indonesia U23 langsung di stadion. Perlu diingat, skuad Garuda Muda bermain di Qatar yang notabene jauh dari tanah air. Teranyar ketika Timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024, Abdullah bin Khalifah Stadium Doha pun dipenuhi 9.105 penonton yang mayoritas berasal dari supporter skuad Garuda Muda. Nuansa merah mendominasi Abdullah bin Khalifah Stadium dan lagu-lagu dukungan terus terdengar dari layar televisi. Skuad Garuda Muda bermain layaknya di kandang. Hal ini membuat PSSI mengapresiasi supporter yang telah hadir langsung di stadion serta seluruh supporter di penjuru tanah air. Timnas Indonesia U23 saat ini memang sedang mendapat sorotan dari media internasional. Bukan tanpa alasan, skuad Garuda Muda asal Sintayong berhasil mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini, Timnas Indonesia U23 berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Siapa sangka salah satu pemain legendaris Jepang memuji perkembangan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Walaupun belum tentu Jepang U23 yang akan menghadapi Timnas Indonesia di final, tetapi pemain legendaris Jepang Keisuke Honda memperingatkan negaranya tentang bahaya Timnas Indonesia. Keisuke Honda secara terang-terangan menyebut bahwa Timnas Indonesia sebagai tim yang paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Ia juga mengaku tertarik dengan pertandingan Jepang melawan Timnas Indonesia. Jika keduanya bisa bertemu di final, ia menilai bahwa negaranya akan menghadapi tim paling sempurna di kawasan Asia Tenggara. Menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bertanding di semifinal Piala Asia U23,
Skuad Garuda Muda akan menghadapi 3 mantan jawara ajang tersebut. Irak, Jepang, dan Uzbekistan yang menjadi 3 dari 4 peserta semifinal Piala Asia U23 diketahui merupakan jawara ajang tersebut. Melihat status tersebut, timnas Indonesia jelas ditantang untuk melawan kemustahilan entah lolos ke final ataupun menjadi juara Piala Asia U23 2024. Jika mampu melewati kepungan 3 jawara tersebut, timnas Indonesia tampaknya layak disebut sebagai Raja Piala Asia U23 di edisi kali ini. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia U23 yang masih akan diperkuat oleh Nathan Chow Aun saat menghadapi Uzbekistan pada pertandingan semifinal. Sebelumnya, Nathan Chow Aun nyaris gagal melanjutkan perjuangannya bersama Indonesia jelang pertandingan perempat final menghadapi Korea Selatan. Namun berkat lobby dari PSSI, SC Heerenveen selaku klub Nathan memberikan izin untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Sejauh ini pemain berusia 22 tahun tersebut selalu menjadi andalan Sintayong di lini tengah timnas Indonesia U23. Selain itu, Nathan pun kembali diizinkan oleh SC Heerenveen untuk melanjutkan perjuangannya bersama Garuda Muda di babak semifinal untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman di Piala Asia U23 ini. Federasi Sepak Bola Vietnam tengah pusing mencari pengganti Philippe Trouchi saat Sintayong memperpanjang kontrak di timnas Indonesia. Sempat dikabarkan memiliki banyak calon pelatih yang melamar. Nyatanya hingga saat ini VFF masih pusing mencari pengganti Philippe Trouchi. Mulai dari legenda sepak bola Italia Roberto Donadoni, kemudian 2 pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik dan Kim Do-hoon, hingga terakhir Marco Pezzaioli. Namun belum ada tanda-tanda Federasi Vietnam menentukan siapa yang bakal duduk di kursi panas pelatih timnas Vietnam selanjutnya. Menurut laporan Sohavian, tekanan dan persyaratan profesional yang tinggi menjadi hambatan utama pelatih lokal Vietnam mengajukan diri menjadi pelatih timnas. Di sisi lain, Vietnam dikejar waktu untuk memimpin timnas Vietnam untuk melakoni 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, publik Vietnam dikabarkan kepanasan melihat PSSI yang memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027 mendatang. Joel Kojo, sang pahlawan Kirgistan yang bantu timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023, kini kembali menjadi sorotan. Joel Kojo kini memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024. Kojo pun ikut bangga dengan pencapaian manis yang didapat oleh skuad Garuda Muda hingga mampu lolos ke babak semifinal. Pemain berusia 25 tahun itu berharap Garuda Muda bisa menjadi juara di Piala Asia U23 2024. Kojo sampai-sampai mengunggah dukungannya lewat akun Instagram pribadinya @kojojoel10.